Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi kulli darin amin. Oke, kita lanjutkan pembahasan kemarin. Oleh karena itu, kita kemarin sudah membahas bagaimana supaya kita bisa menegakkan untuk selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, yang salah satunya kita bisa al-qiyamu bi awamirillah, untuk mendirikan perintah-perintah Allah hanya dengan cara muraqabatul qalbi, yaitu dengan cara mendekatkan hati kita kepada Allah, kemudian selalu menyambungkan seluruh anggota badan kita dalam setiap yang kita lakukan dari pagi sampai sore hari, semua selalu dalam pengawasan Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah, sehingga kalau orang yang demikian, maka matanya akan menjadi matanya Allah, telinganya akan menjadi telinga Allah, lisannya akan menjadi lisannya Allah, seluruh perbuatannya akan menjadi perbuatan Allah, dan langkahnya akan menjadi langkahnya Allah. Artinya seluruh perbuatannya, seluruh pekerjaannya, seluruh yang dilakukan selalu dalam pantauan Allah. Itu hanya ketika kita muraqabah, hanya ketika kita dekat dengan hati kita, dekat dengan Allah. Dan perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mutli'un ala dhamirika, sangat tahu, zat yang tahu, memahami betul apa yang ada di dalam hatimu. Ala dhamirika, setiap yang engkau baik itu zahir maupun batin yang ada di dalam batin hatimu, itu selalu Allah itu zat yang tahu apapun itu. Dan muhitun bi jami'i laghatika, Allah itu akan menguasai semua yang engkau lihat, semua yang engkau kerentak di dalam hati, semua yang engkau lakukan, langkah yang engkau lakukan, semua Allah tahu. Baik engkau ketika mukhalatah, ketika engkau sedang dalam keadaan bersama-sama ramai, ataupun ketika khulwah, ketika kita sedang sendirian, Allah paham betul apa yang ada di dalam hati kita, apa yang menjadi niatan kita, apa yang menjadi maksud kita. Allah paham betul dan Allah menguasai tentang itu. Dan kita tidak akan pernah bisa menghindar dari setiap yang kita lakukan, selalu ada pada kekuasaan Allah. Tidak ada tempat dimanapun yang ditempati, tidak ada gerakan siapapun yang bisa bergerak, kecuali memang dalam semua itu dalam pantauan Allah. Semua itu ada dalam kuasa Allah, yang ada di langit maupun yang di bumi, semuanya itu ada dalam kawasan Allah. Baik itu yang kita tidak pernah bisa melihat, atau pandangan kita itu menipu, atau pandangan kita itu tidak mampu untuk menembus hal tersebut, ataupun yang ada di dalam hati kita, yang ada di sanubari hati kita, semua itu Allah tahu. Gitu. Mutli'un alaihi, Allah itu tahu. Gitu. Dan perlu diingat, Allah itu ya'lamus sirra wa akhfa. Nah, ini kalimat yang menarik.
Kita kalau subuh kan Allah itu kan, Allah niku ya'lamu sirra wa akhfa, bukan wal akhfa tapi wa akhfa. Artinya apa? Akhfas sir, akhfas saroir. Jadi Allah itu mengetahui yang rahasia dan yang lebih rahasia lagi. Itu justru itu bukan wal akhfa tapi wa akhfa. Kan dalam pujian subuh bagaimana? Apa? Akhfa, karena akhfa tok ya. Ya kalau dalam pujian subuh kan gini. Ya Hayyu ya Qayyum. Aslinya ngono. Ya Hanan ya Hanan ya Dayan ya Burhan ya Sultan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah Allahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Nah ini alimul ghaibi, Allah itu mengetahui yang gaib, wasyahadati, dan yang nampak. Alimus sirri, Allah itu mengetahui yang rahasia, sirri wa akhfa gitu. Dan Allah mengetahui akhfanya gitu. Artinya akhfa di sini kenapa dinakirohkan? Karena ada terusnya akhfas saroir gitu. Allah itu mengetahui yang lebih sirinya daripada siri itu sendiri gitu. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan as-sirru ma tusiru fi nafsika wa akhfas sir wa ma yulqiyahu Allah taala fi qalbika min ba'd. Kalau rahasia, Allah mengetahui rahasia itu adalah yang kita rahasiakan. Tapi kalau akhfa itu adalah akhfas sir, yang Allah hati kita sendiri itu belum akan mengatakan itu, belum mau melakukan itu. Itu akhfa. Kalau rahasia kan kita merahasiakan, sudah terjadi lah, kita rahasiakan. Entah yang ada di dalam kerentek hati kita, entah yang ada dalam pikiran kita rahasiakan begitu. Tapi kalau akhfa itu adalah sesuatu yang belum terpikirkan oleh kita, yang nanti akan kita rahasiakan. Jadi hari ini kita tidak tahu apa-apa nih, okay? Besok kita akan melakukan sesuatu yang itu kita rahasiakan. Itu Allah sudah tahu, gitu. Jadi tidak perlu untuk dirahasiakan karena Allah memang sudah tahu. Gimana? Jadi jangankan kok hari ini kita rahasiakan, besok yang akan kita rahasiakan yang kita sendiri tidak tahu saja, Allah sudah tahu. Itulah akhfa. Kita belum pernah ngomong, belum pernah bicara, belum pernah terpikir, tapi Allah sudah alim akhfa. Allah itu mengetahui yang akhfa, akhfa sir gitu. Padahal kita belum tahu gitu. Oke. Makanya sifat manusia ya. Ketika melakukan sesuatu terkadang kita itu ngerasane Gusti Allah rati. Rasane saja. Mungkin kita menyadari, sebenarnya kita menyadari kalau Allah itu tahu, sadar betul Allah itu tahu. Tapi terkadang kita itu secara tidak langsung itu mengatakan Allah itu seolah-olah tidak tahu, padahal Allah tahu. Itu masalahnya. Contoh misalnya begini, kita paham betul bahwa Allah itu tahu apa yang kita
inginkan dan apa yang kita butuhkan. Ini ada dua hal nih, keinginan dan kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan. Setiap kebutuhan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Setiap kebutuhan pasti akan dijamin oleh Allah. Tapi kalau setiap keinginan belum tentu diberikan oleh Allah. Setiap kebutuhan pasti dijamin oleh Allah, tapi setiap keinginan belum tentu diberikan oleh Allah. Contoh misalnya, kita butuh komunikasi menggunakan HP. Allah ngasih HP misalnya, Allah ngasih rezeki buat beli HP gitu. Tapi HP yang cukup untuk berkomunikasi gitu. Tapi doa kita apa? Ya Allah, aku nyuwun ampun HP biasa ya Allah. HP sing rame itu 8 GB. Sing rume itu 128 GB gitu. Padahal kan kebutuhan kita itu cukup untuk komunikasi. Gitu. Itu kebutuhan kita untuk cukup untuk komunikasi. Tapi Allah itu hanya mengumpulkan itu kebutuhan kita, dan jangan harap keinginan kita dikabulkan Allah begitu cepat. Karena keinginan kita bisa jadi keinginan kita berubah menjadi kebutuhan, bisa jadi keinginan kita akan selama-lamanya menjadi keinginan begitu. Gitu. Karena tadi Allah itu ya'lamus sir wa akhfa. Allah itu mengetahui yang kita rahasiakan dan yang rahasia yang belum pernah diungkapkan, atau rahasia yang belum sempat untuk kita pikirkan. Gitu. Masalahnya nih. Nek Gusti Allah maringi keinginan kita, belum tentu keadaan sekarang itu menjadi seperti keadaan sekarang. Justru akan berubah. Contoh misalnya, sampean ndonga ning Gusti Allah, ya Allah Gusti, aku kok kerjane ngene sakake Gusti. Kok nggih kula nyuwun kula diparingi kendaraan ben kula saged ngojek misalnya begitu. Ndonga ning Gusti Allah. Terus Gusti Allah maringi kendaraan. Keinginan kita duwe kendaraan kan sing sekalian apik gitu ya. Itu keinginan. Tapi kebutuhan kita kan sing penting iso mlaku nggo ngojek kan. Kebutuhan kita adalah kendaraan yang cukup untuk ngojek misalnya ngene Mas Lutfi Jupiter misalnya. Cukup, wis ora usah macam-macam. Itu kebutuhan begitu. Tapi kalau doa kita, ya Allah, kalau nyuwun paringi NMAX begitu misalnya. Itu kan keinginan yang berlebihan, ngoten lho. Khawatir ketika kita berdoa dan dikabulkan keinginan kita, maka akan berubah. Kenapa? Allah itu akhfa. Kowe ku tak apa, engko nek tak wae NMAX, kowe nek tak wae NMAX. Ora ngono, kowe nek tak wae NMAX ra sida salat, penggawene nglayap bae, ra sida ngaji, nglayap bae kesenengan kok. Terus kowe senengane mboncekno sing ayu-ayu misale gitu. Akhirnya begitu. Nggih. Jadi kita tidak pernah tahu akhfanya Allah itu ya'lamu akhfanya siri rahasia yang belum kita ucapkan atau belum kita pikirkan, itu kita belum pernah tahu besok itu bagaimana. Makanya Allah itu mengabulkan sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Apa nih manusia itu sifatnya senengane ku ngewohi, kira manusia itu ngewohi. Kenapa? Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusa iku ketika Gusti Allah maringi cobaan, sing cobaane iku berupa kemuliaan, kenikmatan, manusa iku seneng ngomongnya rabbi akraman. Wah, Gusti Allah iku memang tepat pemberiannya. Aku kan wong apik, wong saleh, wong sing turun iki rezeki anak saleh iki. Ngetoro anak saleh, ngetoro diweki rezeki akeh. Itu sifat manusia begitu. Tapi kemudian ketika Gusti Allah muji, niku muji sugih lho ya. Muji sugih ngomongin ngono alhamdulillah. Jan Gusti Allah ngerti nek aku iki wong apik. Tapi nek muji sing elek gitu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Kemudian Gusti Allah maringi rezeki niku sekadarnya, maringi rezeki niku rada angel rada seret. Fayaqulu rabbi ahana. Wah ya Allah, nasibku Gusti kok paringi ngeten Gusti. Padahal sugih yo cobaan, melarat yo cobaan, sama-sama cobaan. Kowe nek tak wahi sugih kok ngono padha karo Gusti Allah ngomong ngono.
Kowe engko tak paringi sugih, ora sedo ngaji, penggaweanku turu apa jenenge stalking Instagram ya, penggawean turu ngono ora sedo kerja. Daripada ngamplas mending stalking Instagram, YouTuber, daripada ngono. Mending kowe tak wani sing pas-pas wae lah, ora usah sugih-sugih. Kan padha karo ngoten. Padahal sugih juga itu cobaan, melarat juga cobaan, sama-sama cobaan. Terus menuso. Kan manusa iku innal insana khuliqa halu'a. Manusa iku diciptakno niku kagetan. Halu'a itu sebenarnya itu berlebihan, kaget sing berlebihan atau bahasanya itu latah, sering galau atau apa istilah itu lebay. Ifratun nafsi, lebay. Manusa iku lebay. Kenapa? Kagetan, latah senengane iku. Idza masau syarru jazua, ketika dekne iku kena keelekan, dekne ngeluh ya Allah Gusti, sakene aku Gusti entuk. Tapi wa idza masau syarru masaul khairu manua, dekne entuk apik-apik, dekne iku pelit. Ya iku manusa. Nek entuk sesuatu sing apik iku pelit, nek entuk sesuatu sing elek ngeluh. Iku ngewohi, sing jenenge manusa iku ngewohi. Diwai melarat ngeluh, diwai sugih medit. Dia mau ngomong ya Allah Gusti, pun terakhir nih Gusti, kula nyuwun supaya terakhir nih mawon Gusti, monggo jenengan maringi kula enmek misalnya. Terakhir Gusti, permintaan terakhir ngomong. Terakhir iki mawon, besok kula mboten nyuwun malih misalnya ngono. Bareng diwai ana wong njaluk boncek ae ora gelem. Kancane njaluk boncek, Kang aku boncek Kang. Lecet ngomong. Menuso iku sing jenenge manusa ngoten. Tapi kata Al-Qur'an kan illal musallin, kecuali wong sing gelem salat. Sing gelem salat pripun? Alladzina hum ala salatihim daimun, wong sing salat, sing melanggengkan salatnya, sing istiqomah salatnya. Kenapa? Karena ketika dia istiqomah salatnya, dia akan fokus kepada Allah, tidak fokus kepada cobaan yang sedang dihadapi. Dia akan sama ketika menerima sesuatu yang baik dia tetap sholat, ketika menerima sesuatu yang jelek tetap sholat. Fokusnya kepada Allah, bukan kepada cobaan itu. Itu masalah yang ngono. Jadi sekali lagi, awake dhewe sugih ya cobaan, melarat ya cobaan. Gitu. Jangan bangga ketika jadi sugih, seolah-olah kita itu selalu mendapatkan rahmat Allah. Jangan mengeluh ketika melarat, karena itu sama-sama cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita harus belajar, ayuhal miskin, wahai orang-orang miskin. Kita harus belajar. Miskin dalam arti kita miskin ilmu. Kita harus belajar, banyak belajar. Banyak menerapkan akhlak yang baik dengan perangkat kita, dengan anggota badan kita, dengan hati kita, dengan akhlak kita, dengan cara bimukhalafati muradati nafsi, dengan cara kita menolak atau berbeda. Jangan sampai kita nuruti keinginan-keinginan nafsu. Jangan sampai kita terlalu cinta dunia. Jangan sampai kita terlalu suka dengan keramaian bersama orang-orang. Jangan sampai kita terlalu asik dengan diri kita sendiri. Maka yang terbaik adalah kita seimbang. Maka belajarlah tentang itu semua, zahiran wa batinan, baik zahir maupun batin kita, bahwa kita semua itu baina yadillah, tetap kita itu ada dalam kuasanya Allah. Maka kita harus belajar menjadi seorang hamba yang banyak dosa, yang mengakui kebanyaknya dosa, yang harus mengakui bahwa kita itu adalah orang yang hamba yang berada di dalam kekuasaan Allah yang Al-Jabbar Al-Qahhar, yang maha memaksa, yang terserah Allah mau kita diapakan. Kita harus belajar seperti itu, sehingga ketika kita maka ketika kita sungguh-sungguh dalam melakukannya, maka kita jangan sampai Allah itu
melihat kita di dalam hal yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai seperti itu. Artinya kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Dan jangan sampai kita tidak ada ketika di dalam perintah Allah. Artinya jangan sampai kita justru meninggalkan perintahnya Allah. Jangan sampai kita melakukan yang dilarang Allah. Jangan sampai kita meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, hal tersebut tidak akan mampu kita lakukan kecuali dengan cara kita membagi waktu, disiplin. Kita harus benar-benar mengatur waktu, manajemen waktu. Kita harus benar-benar bisa membagi secara disiplin waktu yang ada. Kemudian turatib, kemudian kita mentertibkan aurat kita, mentertibkan wirid-wirid kita, gitu. Baik ketika pagi, siang sampai sorenya. Kemudian jangan sampai kita terlepas dari perintah-perintah Allah. Maka kita wajib untuk selalu melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah. Baik itu ketika kita mau tidur, bangun dari tidur, maupun waktu kita akan tidur lagi. Artinya bahwa sehari semalam kita harus selalu berhubungan dengan Allah, selalu dikomunikasikan dengan Allah, selalu ada interaksi dengan Allah. Bahwa setiap bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya itu ada dalam kekuasaan Allah, dan kita selalu melakukan apa yang diperintah Allah, tidak meninggalkan yang diperintah Allah, selalu meninggalkan yang dilarang Allah, tidak melakukan yang dilarang Allah. Begitu. Jadi itulah tujuannya kita untuk melakukan perintah-perintah Allah, mulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Nah, ada tambahan. Syekh Nawawi mengatakan begini. Qala ba'dul masyayikh, sebagian masyayikh mengatakan, fa idza dawamal 'abdu, ketika seorang hamba itu mendawamkan zikir ini, maka Allah akan membantu kita untuk dekat dengan Allah. Jadi ada bacaan yang membantu kita untuk dekat kepada Allah. Bacaannya adalah bahwa huwallahu syahidi, Allahu habiri, Allahu mudliun alayya. Allah huwallahu syahidi, Allahu habiri, Allahu mudliun alayya. Gitu. Ketika kita mendawamkan kalimat-kalimat itu, insyaallah nanti kita akan terbantu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Dan sudah cukup kiranya.